sepakat itu menjadi salah satu keyakinan diri untuk bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya di sini kita konsisten, kita membiasakan diri dengan kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan yang perlu diingat di sini bahwa pernyataan keyakinan kelas itu sendiri senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi seperti kata Bu Rida kemarin, saya masih ingat ketika kita membuat suatu kesepakatan, jadi dirubah kalimat negatif itu dibuat menjadi kalimat positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mungkin bisa dirubah menjadi kalimat positif menjadi kira-kira apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, bisa. Atau menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian ada lagi, tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Mungkin kita bisa mengubahnya menjadi kalimat positif. Dalam kelas harus sebaiknya tidak berlari di kelas ketika pelajaran atau waktu istirahat gitu. Iya, mungkin tertib ketika pembelajaran berlangsung seperti itu. Tertib ketika Bapak Ibu guru menjelaskan pelajaran. Kemudian di sini semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Nah, sudah disebutkan di atas tadi bahwa keyakinan kelas itu muncul dari keinginan murid yang nantinya sudah dibuat kesepakatan, yang nantinya nanti dibuat keyakinan mereka untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nantinya apa manfaatnya? Untuk menumbuhkan disiplin diri, disiplin positif yang akan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang paling penting adalah yang terakhir ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perlu kita adakan refresh ulang ya jika mungkin ada kesepakatan yang mungkin harus ditambah. Jadi mungkin kita bisa memantau juga. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu guru lebih memantau apakah itu sudah berjalan konsisten. Jadi anak-anak bukan dituntut atau bukan dipaksa, tapi bagaimana cara kita supaya anak itu setiap hari melaksanakan, jangan sampai melanggar seperti itu. Sadar dari diri sendiri. Nah, itu tadi sulitnya bagaimana memotivasi. Nah, muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Konsistensi itu sendiri sebenarnya sangat sulit. Jadi semua itu mungkin bertahap. Jadi tidak ada yang instan ya Bapak Ibu. Jadi semua butuh proses. Dan proses itu juga tidak sebentar. Gitu. Kadang-kadang dalam satu semester kita, kok masih seperti ini ya tingkah laku mereka, masih tingkah laku mereka yang kurang baik. Gitu. Bukan berarti nakal, tapi kurang baik. Selalu diingatkan dan mungkin itu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu guru itu seperti orang tua di rumah ya, tidak bosan-bosan mengingatkan peserta didik gitu. Jadi circle. Kadang-kadang hampir setiap hari yang dikatakan itu mungkin seperti yang terjadi di kelas saya kalau berdoa, padahal sudah saya ingatkan setiap hari tinggalkan semua aktivitas ketika berdoa karena kita berdoa hanya membutuhkan waktu sebentar gitu. Tapi masih ada 1-2 murid yang berdoanya masih bermain pensil, toleh kanan, toleh kiri, ada yang masih bicara. Makanya tidak boleh bosan-bosan mengingatkan murid. Iya, itu tadi tidak bosan-bosan mengingatkan murid. Selanjutnya, ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Selanjutnya adalah yang terakhir yang termasuk dalam budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi di sini ada 3 tindakan, yaitu 1 menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Di sini segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mereka tahu apa yang dilakukan itu salah atau benar. Kemudian mereka mengungkapkan alasan mereka. Kemudian mereka diminta bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan difasilitasi oleh guru ataupun orang tua. Jadi di sini ketika kita bicara dengan dialog, artinya kan ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Kemudian di sini segitiga restitusi sendiri membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah, gitu. Jadi segitiga restitusi ini berbeda dengan ketika kita langsung memberi hukuman. Jadi tanpa mereka tahu mereka salah apa enggak, langsung dihukum aja sama guru. Kemudian restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk bagaimana peserta didik itu belajar dari kesalahan. Ya, berani berbuat, berani bertanggung Ya, jawab. dengan kata lain berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contoh yaitu yang termasuk kalimat-kalimat yang termasuk validasi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita benar-benar membuat bahwa anak itu dengan setiap orang masih pernah mempunyai kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan kita mungkin bisa memperbaiki kesalahan kamu, kayak seperti itu. Ini termasuk dari menstabilkan identitas pada diri anak tersebut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi di sini jadi kita komunikasi ke anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pastinya ketika anak itu melakukan suatu tindakan yang salah, pastinya anak itu mempunyai alasan. Jadi kita harus tahu adakah cara yang lebih efektif dari yang sudah kamu lakukan ini. Ini seperti itu. Kemudian kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Ini termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak itu melakukan kesalahan, jadi apakah nilai-nilai yang sudah dilakukan, apakah perilaku yang sudah dilakukan itu termasuk nilai-nilai yang sudah disepakati? Jika tidak, apa yang kamu langgar sebenarnya nilai-nilai apa? Seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bisa juga dengan kira-kira kamu mempunyai rencana apa untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Ditanyakan seperti itu. Iya, ditanyakan ini ke murid. Kamu melakukan kesalahan itu jadikan pengalaman, jangan sampai diulangi lagi. Ya seperti itu, jadi tidak diulangi lagi. Mungkin contoh seperti ketika sering ya ada murid kita yang secara tidak sengaja mematahkan sapu, ya seperti itu. Oke. Mungkin di sini menanyakan keyakinan bisa juga dengan kira-kira kamu punya rencana apa? Kamu sudah berbuat kesalahan, mematahkan sapu ini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin anak itu bisa jadi saya akan mengganti sapu ini, Bu. Ya, seperti itu. Nah, di sini secara tidak langsung mendidik anak itu untuk Punya tanggung jawab. tanggung jawab mengganti, begitu. Pernah suatu kali di sini akhirnya mungkin karena tidak punya uang jadi tidak membeli yang baru, tapi memperbaiki. Ya. Jadi sama orang tuanya itu disambung, Bu, disambung dengan dipaku lagi dengan kayu yang baru. Tapi itu termasuk saya hargai karena benar-benar bertanggung jawab gitu di saat dia tidak bisa membeli yang baru. Selanjutnya yaitu, nah ini kayaknya kita sudah menuju yang terakhir, Bapak Ibu, refleksi. Kira-kira perubahan apa yang akan kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita setelah kita paham tentang budaya positif. Kira-kira apa nih mungkin perubahan yang akan kita lakukan? Tetap semangat hari ini? Iya. Semangat. Guru ingin tahu semangatnya kalian. Oke.
Berarti sudah semangat untuk membahas agenda kita hari ini. Agenda kita hari ini adalah membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan dirubah, akan mengubah menjadi keyakinan kelas. Ya, yang harus diyakini untuk bisa dilaksanakan, diterapkan dengan baik di kelas. Nah, anak-anak siapa yang tahu budaya positif? Nah, kira-kira apa ya budaya positif? Siapa yang tahu budaya positif itu apa? Nah, anak-anak, budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan, ya, nilai-nilai, kebaikan-kebaikan yang bisa diterapkan di kelas. Ya, bisa diterapkan di kelas, di sekolah. Ya, bagaimana cara mewujudkan budaya kelas ini? Kita bisa mengawali dari apa? Menciptakan lingkungan kelas kita ini supaya bisa mendukung apa? Mendukung terciptanya budaya positif ini. Ya, dengan cara apa? Kita awali dengan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu contohnya seperti apa, Bu? Kira-kira siapa yang tahu ya kesepakatan kelas seperti apa? Amira? Seperti apa contohnya, Nak? Kira-kira bisa disebutkan apa salah satu contoh kesepakatan kelas yang perlu kita buat di kelas ini? Hadir di tempat waktu. Hadir tepat waktu. Nah, anak-anak, ketika kalian membuat kesepakatan kelas, itu harus muncul dari diri kalian sendiri. Apa sih harapan-harapan kalian? Apa sih impian-impian kalian untuk bisa menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman untuk pembelajaran. Kira-kira harapan-harapan kalian apa? Ibu tanya satu-satu. Ayo, kira-kira harapannya apa yuk? Kira-kira apa? Kira-kira siapa yang bisa? Indri? Pak. Anak-anak, Bu Guru ingin tahu. Kira-kira harapan-harapan kalian apa untuk kelas ini ke depannya? Amira? Kelasnya bersih. Kemudian siapa? Amir? Kelasnya nyaman. Bila? Ketika aku menjelaskan gak ada yang ramai itu. Nah, ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan tidak ada yang ramai bicara sendiri. Kemudian, Indri? Kelasnya tidak ramai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kesepakatan kelas yang akan kita buat nanti. Ya. Dan ini anak-anak, kesepakatan kelas yang kita buat itu harus menggunakan kalimat positif. Ya. Jangan menggunakan kalimat negatif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, boleh saja menggunakan kalimat itu, tapi alangkah baiknya kita menggunakan kalimat yang positif. Berarti kita rubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Anak-anak sudah siap untuk membuat kesepakatan kelas hari ini? Oke. Kalau sudah siap, tepuk semangat. Nah, Bu Guru akan membagikan kertas. Sekarang kalian menuliskan harapan-harapan kalian untuk kelas ini. Ya. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya apa kita membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan diri kita, ya, untuk bisa menerapkan itu di kelas kita. Diterapkan terutama di kelas maupun di
sekolah. Untuk apa anak-anak tujuannya? Untuk menumbuhkan rasa apa? Tanggung jawab. Untuk bisa menumbuhkan disiplin diri kalian. Ya. Nah, kesepakatan ini adalah aturan-aturan yang sudah kita buat. Ya, bukan karena atas ini keinginan Bu Guru, tapi harus dari apa? Masing-masing harapan kalian. Karena kesepakatan ini harus apa? Harus dari apa? Harus berpihak pada kalian, harus berpihak pada musuh. Jadi keinginan kalian apa? Ya. Oke. Jadi kalian tuliskan kesepakatan yang akan kita buat. Ya, Bu Guru akan bagikan kertas ini satu-satu masing-masing. Kalian tuliskan. Oke, boleh sudah mulai mengisi. Kira-kira kesepakatan apa ya yang akan kita buat? Satu saja, masing-masing anak satu saja. Boleh kalian tuliskan di sini ya, karena ini lemnya di sini. Berarti kalian tuliskan di sini. Nah, kalian boleh mulai menuliskan. Kira-kira kita akan membuat kesepakatan kelas apa? Dan tentunya kesepakatan kelas kita yang sudah terbentuk nanti harus apa? Harus kalian taati, harus kalian lakukan. Nah, ya. Nah, ini nanti akan membentuk apa? Akan salah satu cara untuk menciptakan budaya positif. Ya. Sudah selesai? Kalian tuliskan apa yang kalian harapkan untuk kelas ini sudah? Baik, selanjutnya kalian bisa menempel satu persatu bergantian, ya. Mulai dari Ira, coba Ira, kamu. Ya, anak-anak sudah selesai kalian tulis? Nah, sekarang kita bisa menempelkan kesepakatan yang sudah kalian tulis. Ira, silakan ditampilkan. Kayaknya bilang. Nah, ini adalah Assalamualaikum
sangat penting sekali.